Tribuners, kita jemput bola lagi, kali ini di markas SSB Redwood yang ada di Lombok Barat. Di sini ini adalah salah satu SSB berprestasi di NTB, dan tidak hanya SSB, dia juga punya klub sepak bola yang cukup terkenal. Kita lihat seperti apa keseruan belajar bola di SSB Redwood. Yuk, ikuti saya. Gairah sepak bola di Nusa Tenggara Barat tidak pernah padam. Di tengah geliat kompetisi yang makin kompetitif, sekolah sepak bola atau SSB Redwood muncul sebagai salah satu kekuatan utama pembinaan usia dini di Pulau Lombok. Berbasis di Kabupaten Lombok Barat, SSB Redwood sukses menasbihkan diri sebagai akademi terkemuka yang tidak hanya berburu trofi, tetapi juga konsisten mencetak talenta muda berbakat. Sejak didirikan, SSB Redwood memiliki fokus utama yang sangat jelas, pembinaan sepak bola usia dini dan pengembangan bakat muda secara berkesinambungan. Komitmen ini terbukti lewat tingginya kepercayaan masyarakat. Saat ini, SSB Redwood telah membina lebih dari 100 siswa aktif yang datang dari berbagai daerah di penjuru Lombok. Salah satu keunggulan strategis yang dimiliki SSB Redwood dibandingkan akademi lainnya adalah jalur karir yang jelas bagi para siswanya. SSB ini memiliki afiliasi langsung dengan Redwood FC, klub profesional yang saat ini tengah berkompetisi di Liga 4 zona NTB. Sinergi ini membuat para pemain muda Redwood memiliki pathway atau jalur yang nyata untuk transisi dari sepak bola amatir menuju level profesional di masa depan. Bicara soal prestasi, SSB Redwood sudah tidak perlu diragukan lagi. Dominasi mereka di level lokal dan regional telah membuahkan puluhan trofi dari berbagai turnamen dan kompetisi yang mereka ikuti sepanjang perjalanannya. Beberapa pencapaian monumental yang berhasil diukir oleh SSB Redwood antara lain juara Piala Menpora Regional Lombok U12 melalui laga dramatis yang menguras emosi. SSB Redwood sukses menumbangkan SSB Infa lewat babak adu penalti di partai final. Kemenangan ini mengantarkan mereka keluar sebagai juara regional sekaligus berhak memegang tiket emas mewakili Provinsi NTB di tingkat nasional. Partisipasi di Piala Presiden Seri Nasional. Tidak sekedar jago kandang, bendera SSB Redwood juga berkibar di kancah nasional. Mereka tercatat pernah berpartisipasi dan bersaing ketat dengan akademi-akademi terbaik se-Indonesia dalam ajang bergengsi Piala Presiden Seri Nasional. Dengan manajemen yang rapi, fasilitas pembinaan yang terfokus, serta koneksi ke klub Liga 4, SSB Redwood kini menjadi role model bagaimana sebuah akademi sepak bola di NTB seharusnya dikelola. Melihat konsistensi yang ditunjukkan, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, nama-nama pemain dari Pulau Seribu Masjid yang menghiasi skuad tim nasional Indonesia akan lahir dari rahim pembinaan SSB Redwood. Ya, Tribuners, sekarang saya sudah bersama Fania, pemilik SSB Redwood. Halo Mbak Fania. Iya, halo. Wah, ini luar biasa, lapangannya keren banget, markas yang paling bagus sejauh ini, Tribuners. Di sebelah kita itu ada Gunung Rinjani, di kiri kanan ada sawah. Wah, ini betah saya kalau lama-lama di sini. Mbak Fania, terima kasih kami sudah diterima di markasnya. Ini anak-anak sedang apa nih, Mbak? Jadi ini lagi jadwal latihan SSB. Ya. Dari latihan rutin ya? Betul. Ini usia? Yang ini under 10. Under 10, ya. Sama yang lain sedang bertanding ya? Ya, yang lain sedang bertanding. Yang sekarang available di sini under 10, 11, 12. 11, 12 ya. Mbak Fania, kan tahu maksud saya kedatangan saya di sini, pengen mengulik lebih jauh soal SSB Redwood ini. Karena setiap kompetisi selalu ada Redwood, dimanapun tidak pernah absen ini. Mbak, ini Redwood ini berdiri kapan sih Mbak berdirinya Redwood ini, dan bagaimana awal mula cikal bakal SSB ini berdiri? Ya, jadi SSB Redwood ini itu memiliki terintegrasi dengan klub Redwood
Di mana klub Redwood ini sudah ada sejak 2011 dan berbadan hukum semenjak 2014. Iya, iya. Setelah itu sering berjalannya waktu, kami melihat kebutuhan regenerasi untuk klub. Jadi kami berinisiasi untuk mencoba menghimpun talenta-talenta daerah dan membina untuk regenerasi ke klub. Jadi awal mulanya klub Redwood FC ya, yang di sini kemudian pengen mengembangkan klub dan mencari bibit-bibit baru lah. Ya. Karena bibit lama sudah mulai menua kan. Ya, perlu regenerasi pemain sepak bola betul. Nah, kalau namanya sendiri Redwood ini kalau di Lombok agak agak asing ini bahasa Redwood ini. Ini apa sih maknanya, Pak? Makna Redwood itu sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan kayu merah. Kayu merah. Iya, pohon kayu merah. Bukan ada Red Devil atau klub-klub yang berafiliasi kayak Liverpool, MU. Tidak, belum. Ya, belum. Jadi Redwood itu kami berharap sebagai sebuah wadah atau tempat bernaung yang besar seperti pohon kayu merah dan juga dapat bermanfaat. Oh gitu. Seperti ada filosofi pohon kayu merah lah gitu. Ya, tapi lambang kami lebih ke burung elang. Burung elang. Nah, itu apa itu? Di logo kami. Logo itu apa? Melambangkan apa? Burung elang itu sepertinya kalau kami lebih ke berani keluar dari zona nyaman. Oke. Di sana sih kuncinya. Oh gitu, harus mengembangkan sayap. Iya, dan berani mencoba. Harus berkembang terus ya. Betul. Mantap, mantap. Mantap. Kami sebagai perempuan ini, Mbak, ini kan tidak banyak. Sebab pembina SSB yang lain saya lihat laki-laki, dan ini Mbak Fania ini setiap pada kompetisi selalu saya lihat wajah Mbak Fania nih. Ini menurut Mbak apa tantangan yang dihadapi sebagai perempuan dalam SSB seperti ini? Tantangan saya mungkin lebih ke sebenarnya kalau saya pribadi ya sebagai wanita untuk menjadi pelatih bola itu memang sepertinya jarang, apalagi di Indonesia mungkin sebenarnya banyak, tapi kita yang di daerah ini kayaknya kurang gitu ya, mungkin karena malu atau minder ya. Tapi saya sebagai sebuah orang yang senang sepak bola dan juga senang olahraga, jadi saya suka mencoba hal baru lah. Untuk tantangan tapi suka masih aman-aman ya, masih aman. Sejak tahun berapa Mbak? Dari kan 2011 mulai bina fokus bina SSB di sini. Mbak Fania sudah tahun berapa? Saya 2021. 2021. Ya, setelah selesai sekolah saya kembali ke daerah untuk mengembangkan. Sekolahnya di mana, Mbak? Dulu saya ke Surabaya. Ya. Di kampus apa? Ciputra. Ya. Oke. Nah, ini pasti akan sudah banyak sekarang artinya sudah makin menikmati ya peran sebagai pembina SSB ini kan? Ya, enjoy. Saya enjoy ya. Saya lihat gaya perempuan memimpin anak SSB itu perhatian banget. Lebih perhatian saya lihat. Ya. Nah, kita pengen ini inklusif, semua anak bisa merasakan ini loh namanya sepak bola. Ini loh sepak bola untuk anak gitu. Kalaupun mereka nanti ke depannya bukan jadi pemain sepak bola, seenggaknya mereka bisa jadi anak yang baik lah. Punya karakter ya, dididik di disiplin di sini. Nah, kalau visi misi dari Redwood sendiri itu apa, Mbak? Kalau boleh tahu misinya ke depan lah Redwood SSB ini khususnya. Tujuan kami sebenarnya ke depannya itu pengen anak-anak yang mungkin berpotensi dapat ke jenjang profesional ya. Pastinya karena dalam sepak bola kita pengen anak-anak bermain di panggung profesional. Jadi ingin mengantarkan anak-anak yang didikannya di sini untuk sampai ke jenjang pro. Ya, betul. Sekarang sudah ada yang masuk pro? Saat ini yang masih ada itu ke Liga 3. Liga 3? Siapa namanya? Namanya Dedi. Seorang kiper. Kiper ya? Iya. Main di klub?
Sekarang di Gresik. Di Gresik. Gresik United. Gresik United. Oh, Ini musim kedua. musim kedua ya. Sekarang masih jadi pemain utama ya di sana. Dia lagi persiapan. Persiapan. Persiapan untuk masuk pertandingan. Oke, siap. Selain itu katanya ada yang ke Swedia juga. Jadi untuk tim kami yang mau pergi ke Swedia itu, karena kami pas bulan April, ya bulan April awal, kami mengikuti sebuah kompetisi di Jakarta, itu Meet the World with SKF. Jadi mereka itu memiliki sebuah program CSR yang menjadi qualifiers untuk beberapa negara di dunia, 80 lebih negara, yang kemudian akan dipertandingkan di Gothia Cup namanya. Gothia Cup. Ya, dan salah satu pemain kami itu merupakan seorang top skor pas main. Dan kami juga kebetulan masuk ke juara 3. Juara 3. Ya. Siapa namanya? Johnry Maulana Rizky. Johnry Maulana Rizky. Ya. Sekarang dia sedang main di Infa. Ya, sedang main di pertandingan ini. Usia berapa? 13 tahun. Ya. Dan dia akan dikirim ke Swedia itu untuk coaching atau Jadi kemarin itu sistemnya yang juara 2, 3, 4 itu dimasukkan dua anak dan digabung ke tim juara. Oh, tim juara. Jadinya mereka pas 9 lawan 9 besok di sana. Diseleksi lah ya. Dipilih-pilih tim pilihan lah. Ya, ada talent scoutingnya. Talent scoutingnya. Maksudnya di Swedia itu mereka akan apa? Bertanding. Piala Dunia Remaja. Saya kira bukan, tapi ada dapat pendidikan juga di sana pastinya. Tentunya. Ada istilah kelas-kelasnya juga kan. Jadi dia di training camp dulu di Cimahi. Dapat pengetahuan lebih lah ya. Ya, betul. Siap. Oke, saat ini di Redwood itu ada berapa jumlah siswanya? Kurang lebih di 100 ke atas. 100 ke atas ya. 100 lebih lah ya. Ya, 100 lebih. Itu usia dari U10 sampai U17. U17 gitu. Itu masuk sini itu diseleksi atau bebas? Kami lebih kembali ke komitmen anaknya. Oh gitu. Jadi saya memiliki program di mana mereka ini harus mencoba 10 kali sebelum dia resmi mendaftar di sini. Mencoba apanya? Mencoba kenyamanannya. Oh gitu. Cocok enggak sama temannya, cocok enggak sama pelatihnya. Sistem kami. Kalau dia merasa tertekan atau misalnya waktu kurang cocok, ya gitu. Mungkin ada pilihan lain. Jadi dikasih 10 kali main dulu, ikut bergabung, setelah itu baru menentukan lanjut apa tidak. Iya, kembali lagi ke anak dan orang tuanya gitu. Ya. Tapi rata-rata siap yang masuk langsung lanjut atau ada yang balik kanan? Ada. Oh gitu. Tapi sebagian besar sih lanjut. Lanjut ya. Karena nyaman lah di sini, pemandangannya bagus. Ya. Nah, seperti apa pembinaan yang dilakukan di sini, Mbak? Yang dilakukan Redwood, pembinaan yang dilakukan. Kalau untuk pembinaan kami mengadaptasi beberapa sistem pelatihan ya. Tapi tentunya kami juga menyesuaikannya dengan apa yang ada di Indonesia seperti Villanesia dan sebagainya. Tapi jika untuk improvisasi dan segala macam kami ada adaptasi dari cara pelatihan lain. Oh gitu. Ya kalau di sini fokus anak-anak fun football atau udah mengarahkan mereka untuk seleksi yang ketat untuk jalur prestasi gitu. Di sini lebih ke gimana ya? Fun football. Pembinaan. Kami lebih ke pembinaan yang bertahap. Berjenjang. Anak nggak di-pressure untuk harus. Menurut pengetahuan kepelatihan kami, seumuran mereka ini juara itu adalah bonus, bukan sebuah hal yang perlu dicapai. Pokoknya dia senang, jatuh cinta dulu sama bola. Nanti di umur naik ke 13 sampai selanjutnya pelan-pelan kita atur untuk menuju ke juara itu. Oh gitu. Jadi cinta dulu sama bolanya gitu, baru baru diarahkan untuk ngejar prestasi. Ya. Gitu. Tadi usia 13 sudah mulai ya?
sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Iya, gitu. kami ajarkan. Oh ini loh target kalian main bola. Ini, gitu. Ya, siap. Nah, kalau tim pelatihnya di sini siapa aja yang terlibat selain Mbak Fania? Oke, tim kepelatihannya SSB Redwood ini adalah merupakan pemain-pemain Redwood, ya oke. tentunya. Redwood FC ya. Ya, jadi senior kami himpun untuk ayo saling bantu mengembangkan potensi adik-adik. Semua pemain atau beberapa? Beberapa. Beberapa. Karena nggak semua pemain bisa ngelatih kan? Ya betul, jadi kita lihat juga himpun kakak-kakak kami, siapa yang bisa atau siapa yang mungkin ada waktu luang, silahkan datang untuk belajar bersama lah. Iya. Ada lisensi kepelatihan untuk? Ada, kami saya minim, saya C. Pelatih saya juga ada yang C, yang lainnya lagi sedang proses untuk menunggu jadwal ambil lisensi. Iya. Ini kan kita bicara sepak bola, tidak hanya soal latihan fisik juga kan? Ada pelatihan karakter, mental, dan disiplin. Nah, seperti apa diajarkan di sini, Mbak? Kalau kami di sini mengajarkannya itu yang pertama melalui game-game, ya, melalui game dan program latihan. Lalu juga kadang setelah latihan ini kami ada namanya program refleksi, di mana kami tanya anak-anak hari ini latihan apa, dan kami pun belajar bagaimana caranya menyambungkan apa yang ada di sehari-hari yang menyambung dengan sepak bola. Ya, seperti perilaku sehari-hari. Betul. Kayak kemandirian, kejujuran, disiplin. Di rumah gimana? Iya. Kan kita lihat beberapa pemain bola termasuk yang kayak Jepang itu sangat disiplin, bersih. Itu juga salah satu yang membentuk karakter cara dia bermain kan di situ. Betul. Nah, di sini juga diajarkan begitu nggak? Ya, kami mengajarkan. Jujurnya kalau saya sama anak-anak agak sedikit strict ya. Iya. Jadi kalau strict itu maksudnya agak tegas? keras sedikit ya. Kami semua sini agak keras sedikit sama anak-anak. Jadinya bahasa untuk kedisiplinannya ya. Ada nanti ada yang ngolok bully temannya dan semacam tuh janganlah. Terus habis itu ada yang kami mengelarang mereka jangan sampai suka nongkrong di jalanan. Apalagi kayak anak-anak remaja gitu. Itu sangat merusak gitu ya. Banget. Main game online itu juga saya agak nggak suka. Iya. Jadi setiap tanding di luar tuh HP mereka udah nggak ada. Itu berpengaruh ke fokus ya? Sangat, Pak. Oh gitu. Ketika di lapangan dia kelihatan yang kayak gini bingung ya, kurang konsentrasi, takut salah dan sebagainya. Gitu. Ya. Panik juga. Oke. Ini kan selain ada coach, ada anak-anak juga di sini ada saya lihat banyak orang tua. Ini gimana kerjasama SSB dengan orang tua terlibat selama proses pendidikan di sini? Kalau kami, Pak, orang tua memiliki area sendiri, anak-anak tetap sama kami. Jadinya orang tua silahkan mendukung dari luar. Mau datang silahkan kumpul-kumpul. Biasanya mereka makan-makan, bawa bekal sendiri, dan mendukung adik-adiknya. Untuk masalah bola dan pelatihan serahkan kepada kita. Oh gitu. Jadi apa namanya? Tapi maksudnya dukungan orang tua bagaimana kerjasama dengan tim Sunga? Kan nggak hanya di lapangan, juga di rumah itu bagaimana keterlibatan orang tua? Kami juga sempat mention masalah hal tersebut. Soalnya kan kami di sini sama anak-anak mentok 2-3 jam. Sisanya di rumah dan sekolah. Jadi juga kami minta tolong bantuan dari mereka untuk bantu disiplinkan anak-anaknya. Kedisiplinan. Itu selalu kata yang sering kita dengar ya, agak susah juga ya. Betul, tapi ya kami tetap pesan ke anak-anak ini. Ayo coba mandiri gitu. Siap. Apa tantangan terbesar selama ini yang dihadapi dalam proses belajar mengajar lah di sini di SSB ini? Gak mau dibilang kita ini masih daerah yang mungkin kalaupun kita kepingin naik itu pasti semua orang akan harus berusaha ekstra untuk mencapai yang tingkat yang lebih tinggi ya. Tapi kami berharap bagaimana caranya supaya apa yang ada kepengurusan yang ada di daerah ini seenggaknya memiliki support
untuk mendongkrak sepak bola daerah ke atas Iya. lebih baik lagi. Iya. Gitu. Jadinya seperti kayak kompetisi nasional lah Iya. atau regional, bagaimana yang lebih Masih kurang ya kompetisi di daerah kita ini. ngejar hari, Maksudnya lebih ngejar. kayak ngejar hari gitu. Jadi kayak bukan bilang musim. Oh, Jadi anak-anak sekolah harus mengorbankan dispen lah dan segala macam. Jadinya kurang apa ya, efektif menurut kurang saya. efektif Iya. ya untuk pembinaan. Jadi sistem di luar ini juga perlu disupport ya untuk Banget Pak, kita nggak bisa bergerak sendiri. Satu kurangnya kompetisi berarti ya, Kompetisi berjenjang dan bermusim. bermusim, ada terjadwal gitu ya. Ya mungkin dia bisa ambil weekend, lebih baik kan? Ya tidak satu minggu full gitu ya. Jangan ambilnya harian. Jadi kayak misalnya dia ngejar target gitu loh. Jadinya Keburu-buru. iya, dan jam main kita juga kurang. Iya sih. Hmm. Dan dipaksain kayak Ya, tenaganya. jadi dalam kita sehari nggak itu. ada jam untuk evaluasi. Iya, iya. Siap-siap. Oke Tribuners, sekarang kita pindah lokasi karena di lapangan itu sedang sepertinya mau hujan badai. Jadi, nah saya milih lokasi ini karena saya lihat tadi langsung mata saya tertuju pada deretan piala ini. Redwood SSB ini piala SSB Redwood semua Mbak? Termasuk klub juga Klub ada. ya? Oh gitu ya. Jadi salah satu ini termasuk yang saya sebut tadi berprestasi, nggak salah, pialanya banyak kan, jadi terbukti. Nah ini dapat juara di mana aja nih Mbak? Yang ini di Jakarta kemarin KU12 ya. SSB ya? Yang SSB itu U12 Junior World Soccer Challenge. Agung Podomoro Land Cup. Wah, Ya. mantap ini. Dia kerjasama dengan Jepang. Jepang. Ya, jadi kalau menang juara 1 tuh berangkat. Oh, ini juara Juara 1 tapi yang silver, silver. bukan yang gold. Gold. Oke. Terus yang lain Mbak? Terus ini Bali Seven U16. Bali Seven. Nah Ya, ini Bali kemarin. Seven. Terus ini klub. Klub Bisa ya? Klub ya. Mm-mm. Yang di sana juga ada piala bergilir dan segala macam. Siap. Wah, banyak sekali Banyak klubnya, prestasinya. Ini nanti saya minta daftar prestasinya Mbak ya. Wah, ini piala apa tadi Mbak? Oh, yang ini Menpora regional Regional. tahun lalu ya. Usia berapa nih? U12. Udah belas. Wah, keren, besar sekali pialanya. Kayak gini kayaknya rasanya piala champion ya. Oke, yang ini Mbak? Kalau ini piala juara 2 Piala Presiden di Piala Surabaya. Presiden. Iya, Wah, tahun lalu. mantap, tepuk tangan. Keren, ini banyak sekali pialanya. Selamat dah buat SSB Redwood ini. Ya, makasih. Salah satu SSB yang membanggakan kami semua lah di Amin. NTB. Semoga kedepannya tambah banyak prestasi dan bisa melahirkan tadi pemain profesional dari tanah Lombok di sini Ya, Luar amin, biasa. amin. Kalau bisa pemain timnas lah sumbang 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, semoga bisa. Iya, iya. Harus bisa. Harus bisa, Ya. pasti bisa. Oke Mbak, terima Siap, kasih atas terima kasih waktunya. Kita nanti akan ke lapangan lagi. Dan Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Mbak Fania, pemilik dari SSB Redwood yang ada di Lombok Barat. Kita doakan tambah maju dan berprestasi. Ya, Mbak Fania, makasih banyak. terima kasih. Ya. Oke Tribuners, itu dia keseruan kita jemput bola bersama para pemain di SSB Redwood yang ada di Lombok Barat.
Saksikan terus Jemput Bola Tribun Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo main lagi.